akhirnya putusin untuk privat gitu ya Om Iya, Yuyun? iya. Nah, Om Yuyun bicara soal anak Om Yuyun. Di grup itu kan tak lihat ada yang tanya gimana kita sebagai orang tua melihat anak ini kecanduan main gadget, kecanduan game. Itu kan orang tua pusing dan akhirnya kemudian mengundang hal-hal misalnya kayak kemarahan, kekhawatiran, kecemasan gitu. Nah, sebagai praktisi EFT gitu ya, emotional freedom technique, itu gimana cara mengatasinya Om Yuyun? Ya, oke. Ini menarik dan dasarnya persoalan ini banyak sekali. Yes. Ada di sekeliling kita gitu ya. Pertanyaan saya, yang ngasih game siapa? Orang tua dong. Yang beliin handphone siapa? Orang tua. Nah, sekarang anak seneng kok dimarahin? Halo, fair dong ya. Oke, kita bareng lagi bersama dengan Om Yuyun untuk bicara soal EFT. Kemarin kita habis Zoom ya, pesertanya 100 lebih gitu. Sekarang gini Om Yuyun, aku tertarik setelah ikut Zoom itu kan teman-teman kemarin tergabung di grup gitu ya. Ya. Nah, dialognya, diskusinya sangat cair gitu. Pertanyaannya banyak banget dan semuanya direspon dengan keren sama Om Yuyun. Ada satu kisah di mana setelah praktik tapping itu seorang orang tua yang lama kehilangan anaknya, tiba-tiba anaknya menghubungi. Itu gimana? Ceritanya seperti apa Om Yuyun? Oke, jadi memang secara umum ya, Mas, ini sekaligus mungkin kita sama-sama belajar ya sebagai orang tua. Saya yakin sebagian besar teman-teman juga ada yang sudah menjadi orang tua. Pada umumnya, ketika seorang anak bermasalah, ya apapun masalah itu, mau kecanduan game, kayak rokok, kayak minuman keras, kayak bandel dan lain sebagainya, orang tua cenderung dalam tanda petik menyalahkan si anak. Ya, dalam kasus ini yang tadi saya ceritakan, itu ada seorang ibu ya yang dalam 1 tahun, sejak tahun 2021 kalau nggak salah, itu mengalami kehilangan 4 kali. Ibunya, bapaknya, suaminya, terus mertuanya. Jadi dia tinggal akhirnya berdua dengan anak perempuannya. Kemudian ternyata beberapa bulan kemudian si anak itu perempuan itu ketemu cowok di sosmed. Nah kemudian entah bagaimana akhirnya si cewek ini, anaknya itu pergi meninggalkan ibunya, ikut cowoknya itu. Nah si ibu ini kemudian tidak sengaja melihat YouTube kita. Kemudian waktu itu belum ada informasi mau Zoom kan. Dia kontak saya, kemudian minta kelas private. Dia udah lose kontak selama 6 bulan. Hanya bermodalkan typing seadanya ya yang dia lihat di YouTube Ngaji Rasa itu. Dalam hitungan 1 jam kalau nggak salah itu anaknya nelpon. Ya pembicaraan itu cair gitu loh. Cair, habis itu hilang lagi. Kemudian dia menjadi semakin yakin dengan tapping kan. Kemudian dia kontak saya untuk minta waktu training privat. Nah, di situ saya baru tahu ternyata banyak sekali sampah-sampah emosi di belakangnya gitu kan. Nah, selesai private Mas, 1 jam setelah itu ya, nanti saya akan share di grup WA kita ya. Dia sudah menuliskan cukup panjang gitu. Oh, sorry. Sebelum itu ternyata ada pertemuan. Jadi setelah kontak yang pertama itu ada pertemuan. Nah, ketika dia mau bertemu dengan si anak itu, dia melakukan tapping. Ajaibnya, Mas, sebagai seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya pergi, umumnya kan ketemu marah-marah, apalah itulah. Ini tidak sama sekali. Justru nggak ngomongin kasusnya. Jadi malah cuma kayak orang kangen-kangenan aja katanya. Ya, nah, udah selesai bubaran. Nah, kemudian dia ikut private. Selesai private 1 jam kemudian nelpon lagi, Mas. Dan menunjukkan tanda-tanda bahwa si anak ini dalam tanda petik mungkin mulai menyadari kesalahannya. Ya ada dugaan mungkin
apa ilmu gendam atau apa segala macam. Tapi kalau saya memahami, Mas, ada orang bilang ini santet itu gendam segala macam, mungkin jadi bisa ya kan goib itu memang ada kan, tapi kalau saya memahaminya begini, barangkali si anak ini ada something yang mungkin dia cari yang dia tidak dapatkan di keluarganya atau di ibunya. Sehingga ketika ada orang lain memberikan perhatian lebih, itu seperti orang yang apa ya, gelap mata gitu loh, Mas. Ya. Itu sehingga seperti yang saya omongkan tadi di depan ya, ketika anak bermasalah gitu, sebaiknya orang tua itu jangan buru-buru nyalain anaknya dulu. Coba introspeksi. Bagaimana energi saya? Karena si anak ini sebenarnya merespon energi tuanya. Merespon energi orang tuanya. Saya menyitir pendapatnya Bu Aisyah Dahlan, Dr. Aisyah Dahlan yang psikolog juga, ahli neuroscience juga, dia mengatakan bahwa seorang ibu yang cemas, ya, kalau dia seorang istri dan ibu yang cemas, suaminya akan ikutan cemas. Anaknya 3 kali lipat lebih cemas. Jadi si anak ini hanya merespon, menyerap energi terutama ibunya. Jadi kalau ada anak bermasalah, tolong gitu ya, gali persoalan lebih dalam lagi. Jangan buru-buru, tolong dong Mas, anak saya kecanduan game, anak saya kecanduan miras, anak saya ngerokok, bandel, dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Jadi jangan cepet-cepet nyalahin anak, itu intinya. Jadi akhirnya teman-teman itu yang kemarin Zoom, karena melihat ada progres atau ada keajaiban-keajaiban yang sebelumnya nggak pernah dia alami, akhirnya putusin untuk privat gitu ya? Iya. Nah, Om Yuyun bicara soal anak, Om Yuyun. Di grup itu kan tak lihat ada yang tanya, gimana kita sebagai orang tua melihat anak ini kecanduan main gadget, kecanduan game. Itu kan orang tua pusing, dan akhirnya kemudian mengundang hal-hal misalnya kayak kemarahan, kekhawatiran, kecemasan gitu. Nah, sebagai praktisi EFT gitu ya, emotional freedom technique, itu gimana cara mengatasinya, Om Yuyun? Ya, oke. Ini menarik, dan dasarnya persoalan ini banyak sekali. Yes. Ada di sekeliling kita gitu ya. Pertanyaan saya, yang ngasih game siapa? Orang tua dong. Yang beliin handphone siapa? Orang tua. Nah, sekarang anak sedang kok dimarahin? Halo, fair dong ya. Coba saya berpikir gini loh, Mas. Kita kalau kita tahu Steven Spielberg ya, direktur film yang sangat terkenal itu, dia membuat film itu dengan logika anak-anak. Anak-anak itu punya logika sendiri loh, jangan salah ya. Tolong jangan memaksakan anak mengikuti logika kita. Kita yang mengikuti logika mereka. Seorang anak yang tadinya mungkin tidak kenal game, orang tua kan pengen nyenengin anak tadinya kan, dibeliin game, handphone, dan lain sebagainya, gadget. Tahu nggak risikonya ketika anak sedang bermain game, itu dopamin keluar semua. Ya, sedang membahagiakan dirinya. Itu kan berpotensi membuat orang menjadi kecanduan. Ya, ketika otak itu tidak diberi itu, Mas, itu bisa terjadi goncangan. Istilahnya ya, maaf, saya bukan psikiater, bukan psikolog, jadi tidak tahu mekanismenya ya, tapi dugaan saya seperti itu. Ketika anak sudah terlanjur seneng, tiba-tiba di-cut, apa yang terjadi? Ngamuk, Mas. Ngamuk. Jadi, bagaimana cara menghentikannya? Pertama, ya bereskan dulu energi orang tuanya. Jangan marah-marah dulu sama anak. Karena ini akan semakin menambah beban si anak, dan semakin dia tenggelam ke dalam arus game-game itu. Ini kalau pengalaman saya, Mas ya. Ya, benar atau salah, saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Saya tidak pernah membatasi anak saya main game. Sejak dia kecil. Ya, waktu itu masih zamannya PS ya. Belum ada gadget kayak sekarang, masih PS. Tak lepas. Pulang sekolah main, sampai sore main. Nanti jamnya belajar itu, Pak main dulu, main gitu aja. Saya nggak saya tahan-tahan. Mungkin semacam approval bahwa saya dulu juga malas belajar, gitu ya. Tapi apa yang terjadi anak saya? Malah nggak kayak orang kecanduan, Mas. Pengen main, enggak. Jadi nggak yang gini loh, kan ada yang seminggu
nanti main hanya di hari Jumat sore atau Sabtu pagi atau Minggu pagi. Malah kepikiran terus. Loh itu dari Senin sampai Jumat tapi kan ini game melulu Mas. Begitu Iya sih. Jumatnya tank gitu ya, wah lari. Wah itu, wah energinya semua. Tiba-tiba dikat, ayo ikut bapak ibu pergi. Wah ngamuk Mas. Nah kalau udah kayak gitu orang tua nyalain si anak. Anak nggak mau nurut, nggak ini. Nah akhirnya orang tua keluar energi negatifnya. Diserap oleh si anak. Nanti anak akan mengekspresikan energinya. Orang tua nggak terima lagi. Udah kayak pingpong Mas. Teng. Terus berlanjut sampai gede, akhirnya anak frustasi. Akhirnya dia mencari kesenangan di luar. Nggak heran, kemudian dia lari ke miras, narkoba, ini, itu. Semuanya pangkalnya di rumah, dan terutama, mohon maaf, ibu. Ya, bukan saya bermaksud gender orientation ya, tapi memang secara neuroscience pun sudah dijelaskan oleh Bu Aisyah Dahlan ya. Ibu itu besar sekali perannya, mulai dari mengandung, melahirkan, mendidik. Ya, jadi mohon maaf bapak-bapak ini jangan GR. Ya, bapak-bapak itu cuman penyedia bibit saja, cuma cari uang. Tapi yang membentuk si anak ini ibu. Itu Mas. Oke. Oh iya, tadi yang anaknya hilang tadi itu berapa tahun, Om Yuyun? Gede Mas sudah. Enggak, maksudnya selama berapa Oh, tahun? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan ya. Sebenarnya kejadian ini bukan yang pertama kali Mas. Saya pernah juga ada dulu kejadian seorang ibu tiba-tiba telepon saya ngajak anaknya ikut training saya. Ya udah ikut training berdua gitu ya. Tapi si anak menunjukkan gejala penolakan. Ya saya paham, anak segitu mana ngerti diajak ngomong kayak gini Mas. Yang ada dia malah jengkel, nyeramahin inilah itu, merasa diceramahin. Sudah menjadi kebiasaan saya setiap kali training Mas, saya itu tidak tinggal diam. Selalu saya tanya satu persatu, terutama yang private ya. Saya cek perkembangannya bagaimana ini. Nah, si anak ini menunjukkan gejala juga nggak suka ditanya-tanya. Sampai pada satu titik ibunya WA saya, maaf Pak, anak saya nggak usah ditanyain lagi, dia nggak suka dan dia marah. Loh ya wis, yang datang juga kalian, saya nggak minta gitu. Dan nggak bayar Mas. Saya kasih free waktu itu. Oke. Ya udah, saya lepas tangan dong. Udah diminta begitu, saya udah nggak peduli lagi. Seminggu kemudian ibunya telepon saya lagi, ini. Si anak ini bermasalah dengan bapaknya. Saya nggak tahu ada konflik apa, pokoknya bermasalah aja. Memusuhi bapaknya, pergi sampai akhirnya kos 3 bulan karena udah nggak mau lagi pulang. Itu katanya sampai tantrum Mas, sampai kolaps, sampai pingsan, berantem sama bapaknya gitu. Akhirnya ibunya konsultasi lagi ke saya. Ya saya sampaikan bahwa Bu, beresin energimu saja. Udah si anakmu lepasin. Dia udah gede, dia udah tahu bagaimana benar dan salah. Resikonya dia juga udah tahu. Ibu fokus ke ibu saja. Akhirnya dia melakukan itu Mas. Hari pertama dia melakukan apa aja Mas? Efeknya Mas, dagangannya laku. Gak ada hubungannya toh? Gak ada hubungannya. Tapi itu saya screenshot, saya share di IG saya. Dan ternyata berapa minggu lah, nggak nyampe 1 bulan Mas, anaknya datang dikit-dikit pulang dan seperti nggak ada apa-apa. Hubungan dengan bapaknya pun menjadi baik. Bayangkan, anaknya nggak diapa-apain loh Mas. Nggak saya ajarin terapi jarak jauh juga nggak. Saya hanya ngajarin ibunya beresin. Saya jadi ingat dulu di National Geographic itu ada The Dog Whisperer, ya, itu film dokumenter tentang seorang pawang anjing namanya Cesar Millan. Dia mengatakan kalau anjing yang bermasalah itu sebenarnya yang bermasalah bukan anjingnya, tuannya. Karena anjing ini hanya merespon energi tuannya. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau energinya tuannya itu buruk, anjing akan merespon, menjadi gelisah, menjadi galak, menjadi ini itu. Jadi bahkan tagline-nya begini, I don't train the dog but I train the people. Sama prinsipnya. Itu juga berlaku pada anak orang tua dan kita terhadap masalah di sekeliling kita. Jadi kalau kita merasa kok dapat banyak masalah, jangan nyalain masalah-masalah itu. Wong sumbernya kita sendiri kok. Mas Indra kan bisa lihat tuh di grup. Ya, ada yang tapping apa, jaketnya laku jutaan, ya nggak? Keren grupnya, macam-macam gitu kan. Dan mulai dari istilahnya gatel sampai hampir semua persoalan terselesaikan. Di Ngaji Roso itu kalau habis pelatihan ada grup gitu kan, biasanya dibimbing gitu. Yang istimewa itu menurut saya 2 sih.
satu tuh Mas Riko. Jadi bener-bener dibimbing di grup, Ya, tanya kapan aja dijawab ya sama tim gitu ya. Yang kedua Om Yuyun sih, keren. Aku jadi sampai orang-orang bilang gini kan di grup, terus seperti ini ya Pak Yuyun ya, terus seperti ini ya Om Yuyun ya, gitu Insya Allah, ya. ngomong gitu loh. Ya. Ini di Instagram ada yang bilang gini, betul sekali Om Yuyun, saya juga tidak pernah membatasi anak saya untuk bermain gadget. Malah dia rajin menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya tanpa saya suruh atau perintah, dan itu ajaibnya gitu. Nah, saya mau kayak gini tuh bisa digeneralisir nggak sih? Ya, Kira-kira? Gini ya, mungkin bisa ya, bisa tidak. Ada yang begini, semua tetap tergantung energi orang tuanya, Mas. Saya rasa ya. Oh gitu ya Om? Ya, tetap. Ngelepasin kalau orang tuanya mabuk-mabukan ya gimana, kan gitu. Iya, bener juga ya. Energi orang tuanya juga harus dalam tanda petik agak bener lah gitu ya. Saya nggak mengklaim. Oh ya Mas, anak saya yang kecil yang kedua nih juga begitu Mas. Saya tuh nggak pernah yang nyuruh dia belajar, ya. Tapi yang namanya ngurusin tugas sekolah itu Mas, itu dari pagi sampai tengah malam dijalanin. Udahlah besok aja, enggak Pak mau sekarang. Ada ya orang tua nyuruh nggak usah belajar, itu saya mungkin Mas. Ajak main aja gitu loh. Karena saya lihat dia begitu ini, kalau ada tugas sekolah tuh ngomel Mas. Terus tugasnya keblok nih gini, tapi dijalanin. Main game pun juga begitu, dia tahu. Tadi saya seperti ada perjanjian tak tertulis. Saya nggak akan ngotak-atik kesukaan dia. Tapi dia akan mengerjakan semua yang ditugas kepada dia. Dan itu saya sama istri udah kipas-kipas Mas. Nilaimu mau baik, mau jelek, terserah. Hasilnya apa Mas? 5 besar terus.